halo sahabat menuju Cahaya TV, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam sejarah Islam, yaitu perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari menuju Cahaya TV. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan besar mengenai siapa yang akan memimpin mereka selanjutnya. Dari sinilah awal mula terbentuknya dua kelompok utama dalam Islam, Ahlus Sunnah dan pengikut Ahlul Bait. Ahlus Sunnah, atau dikenal juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah kelompok mayoritas dalam Islam. Mereka percaya bahwa kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad SAW harus diberikan kepada sahabat terdekat dan yang paling layak. Oleh karena itu, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama. Selanjutnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib mengikuti sebagai pemimpin. Mereka dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ahlus Sunnah menghormati dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu." Ahlus Sunnah juga berpegang pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. "Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka." Di sisi lain, Ahlul Bait merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, terutama keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Pengikut Ahlul Bait atau dikenal sebagai Syiah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali sebagai penerusnya. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan agama harus diteruskan oleh keturunan Nabi yang dikenal sebagai imam. Para imam dari keluarga Nabi dianggap memiliki pengetahuan khusus dan otoritas dalam menafsirkan ajaran Islam. Salah satu hadis yang mendukung pandangan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. "Aku tinggalkan padamu dua hal yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat, kitab Allah dan Ahlul Baitku." Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33. "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Kepemimpinan dan imamah. Ahlus Sunnah tidak memiliki konsep imamah seperti dalam Syiah. Mereka memilih pemimpin berdasarkan musyawarah dan penilaian atas ketakwaan dan kemampuan individu, tanpa memperhatikan garis keturunan. Kepemimpinan spiritual dalam Ahlus Sunnah dapat diberikan kepada ulama atau cendekiawan agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam. Sementara itu, pengikut Ahlul Bait menekankan bahwa kepemimpinan harus berasal dari keluarga Nabi. Mereka mengakui 12 imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib, diikuti oleh anaknya Hasan dan Husain, hingga Imam Mahdi yang mereka yakini masih hidup dan akan kembali sebagai penyelamat. Para imam dianggap maksum atau terpelihara dari dosa dan memiliki otoritas penuh dalam menafsirkan ajaran Islam. Sumber ajaran. Untuk Ahlus Sunnah, sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Mereka mengakui hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang dianggap adil dan dapat dipercaya. Pengikut Ahlus Sunnah juga mengikuti ajaran yang diturunkan oleh para ulama dalam 4 mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sebaliknya, pengikut Ahlul Bait juga mengakui Al-Quran sebagai sumber utama, namun mereka sangat menekankan hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi. Hadis-hadis ini dianggap memiliki bobot lebih karena dianggap datang dari sumber yang lebih dekat dengan Nabi. Dalam fikih, mereka mengikuti mazhab Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'far al-Sadiq. Praktik ibadah dan tradisi. Ahlus Sunnah merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha dengan penuh kegembiraan dan ibadah. Mereka juga mengenang peristiwa penting dalam sejarah Islam, tetapi tidak memiliki upacara khusus untuk memperingati tragedi tertentu. Di sisi lain, pengikut Ahlul Bait memiliki perayaan dan tradisi yang lebih spesifik. Salah satu peristiwa yang paling penting bagi mereka adalah Hari Asyura, yang memperingati syahidnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, dalam pertempuran di Karbala. Upacara ini sering melibatkan doa,
berkabung, dan penyesalan mendalam atas tragedi tersebut. Pandangan terhadap sahabat, Ahlus Sunnah memandang semua sahabat Nabi dengan rasa hormat yang tinggi. Mereka menganggap para sahabat sebagai perantara yang penting dalam penyebaran ajaran Islam dan menjaga keutuhan agama. Sebaliknya, pengikut Ahlul Bait memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap beberapa sahabat, terutama mereka yang dianggap bertentangan dengan Ali dan keturunannya. Terlepas dari perbedaan dalam beberapa aspek teologis dan praktik, Ahlus Sunnah Sunni dan Syiah tetap bersatu dalam beberapa prinsip yang mendefinisikan iman Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 prinsip utama yang menyatukan kedua kelompok ini. 1. Tauhid. Ahlus Sunnah dan Syiah sepakat mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Keyakinan ini adalah fondasi utama dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ini menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah dan ditaati, dan tidak ada yang setara dengannya. 2. Risalah. Kedua kelompok mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari semua wahyu dan ajaran yang dikirimkan kepada umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW yang hidup antara tahun 571 dan 632 Masehi dianggap sebagai pembawa pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber teladan utama dalam menjalani kehidupan Islami. Ketiga, Al-Quran. Ahlus Sunnah dan Syiah mengakui Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah dan tetap relevan sepanjang masa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, dari 610 hingga 632 Masehi. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait mencerminkan variasi dalam praktik keagamaan. Kedua kelompok ini, meskipun berbeda, tetap bersatu dalam keyakinan dasar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Perbedaan ini juga menunjukkan kekayaan dan keragaman dalam tradisi Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Itulah penjelasan mendalam mengenai perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait. Semoga kita semua bisa lebih memahami dan menghargai perbedaan ini sebagai bagian dari kekayaan Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Menuju Cahaya TV agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita menuju cahaya bersama-sama. Naskah ini diambil dari berbagai sumber sejarah dan teks Islam yang terpercaya. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk selalu mencari ilmu dan memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." Hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam dan memahami ajarannya dengan baik. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.